Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita rayakan Christmas. Biarlah Kristus hadir dan tinggal di dalam hidup kita. Sebelum kita bernyanyi bersama, mendengar firman Tuhan, mari beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Katakan salam berkat. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah Natal kita tahun ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Merry Christmas, selamat Natal semuanya. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, come on! Hari ini kita sama-sama bersuka cita. Apapun situasi yang terjadi di sekitar kita, ada sukacita yang sejati sebab Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia telah lahir bagi setiap kita, amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Hallelujah! Oh yeah! Mari katakan sama-sama. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Sing it! Joy, unspeakable joy. Bersuka kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Here we go. Oh, come let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ. Sing it again. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Christ. Angkat suaramu, come on. Oh, come, let us adore Him. Oh, come. Adore
Yang bersuka cita sekali lagi boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Masih antusias untuk memuji Tuhan, amin. Sebab dialah Tuhan yang telah lahir bagi setiap kita. Dan mari setiap kita menaikkan setiap ucapan syukur ini. Hey, sama-sama bertepuk tangan. Hey, kami datang membawa pujian kami, membawa rasa syukur kami, rasa kagum kami bagi Engkau yang telah lahir untuk setiap kami. Hey! Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Nyatakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sama-sama nyatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, bersama memuji-Mu, menyatukan suara kami Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari angkat tanganmu dan nyatakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Hey, come on, clap your hand. Kami terus menyatakan rasa syukur kami Tuhan, melalui setiap pujian, melalui setiap penyembahan. Mari nyatakan dengan rasa syukur. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. Say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, oh, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you one more time we sing, we give you glory. We give you glory, oh, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan,
pujian ini. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Come on. Tuhan mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia mencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Oh Tuhan Raja, Raja Maha Besar. Yeah, come on. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Buat Tuhan kita, come on, sing. Glory to the newborn King. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta membangunkan kabar baik. Lahir Kristus Sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Angels sing. Glory to the Glory to the newborn newborn King. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Di surga disembah,
berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, come on. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu buah pujian lagi yang mengingatkan kita betapa Dia rela lahir bukan di sebuah tempat yang mewah, bukan di istana. Tapi Allah sendiri, Dia lahir di kota yang kecil, di sebuah palungan. Bukan untuk orang-orang yang layak, bukan untuk orang-orang yang hebat. Bahkan yang pertama kali diberi kabar adalah kawanan gembala, yang statusnya adalah orang-orang yang tersingkirkan. Tapi itu adalah sebuah kabar sukacita bagi kita, karena itu berarti Dia juga datang bagi setiap kita yang gak berdaya, yang gak punya harapan, yang mati karena dosa-dosa kita. Dia datang kepada kita yang tidak layak untuk melayakkan kita datang kepadanya. So hari ini, mari melalui lagu ini kita sama-sama renungkan kebaikannya, kasihnya yang tercurah dengan sangat ajaib di hari Natal yang kita rayakan hari ini. Bersinar terang bakar, harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Bintang fajar beritakan kabarkan sejahtera di dunia, segala puji segala pujian kepadamu ya Yesusku. Biar jadi kerinduan hati setiap kita hari ini, katakan sama-sama. Oh ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, lawatlah kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, yang mulia. Biarlah Kristus tidak saja lahir di Bethlehem, tapi Dia lahir di keluarga kami, di hati anak-anak yang kami cintai, kami kasihi, di anggota-anggota keluarga kami, di gereja, di masyarakat, sehingga damai Natal, sukacita Natal boleh tinggal di dalam hidup kami. Lawatlah kami dengan firman-Mu dan buatlah kebangunan rohani. Setiap kali kami mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, biarlah kami seperti dua orang yang sedang pergi ke Emmaus. Ketika bercakap-cakap dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Dan kami ingin supaya the spirit of Christmas tahun ini menjadikan hati kami berkobar-kobar. Karena Kristus hadir di dalam hidup kami. Ya Kristus, hadirlah. Ya Roh Kudus, jamalah kami. Semua lawatlah kami dengan firman, dengan kebenaran, dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kasih Bapa boleh turun di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini. Biarlah Roh Kudus berkarya. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ya, saya ajak bersama-sama untuk membuka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul khotbah Natal ini adalah dirancang oleh Komisi Wali Gereja Katolik sama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Katolik bersatu bersama membuat tema khotbah ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang-orang Majus dituntun melalui bintang di timur, seperti simbol ini ya. Kalau orang-orang Majus dituntun melalui bintangnya di timur untuk pergi ke Bethlehem, bintang itu bisa saja bintang yang paling tinggi di antara bintang-bintang pada waktu itu. Karena yang mau lahir, yang mau datang adalah juru selamat. Bisa saja bintang itu lebih terang dari bintang-bintang lainnya. Karena pribadi kedua dari Allah Trinitas
mewujud menjadi manusia. Jadi orang-orang Majus dituntun melalui fenomena alam yang luar biasa ini. Tahukah kita sekalian bahwa di dalam alam, melalui ciptaan yang ada ini, Allah memberi petunjuk-petunjuknya. Dalam bahasa Latin disebut Theatrum Gloria Dei. Alam semesta ini, ciptaan raya ini adalah sebuah teater tentang kemuliaan Allah. Kalau orang-orang Majus dituntun melalui bintang, para gembala diberitahu melalui peristiwa penampakan malaikat dan para malaikat. Malaikat-malaikat adalah invisible creature, ciptaan yang tidak kelihatan namun menjadi visible creature. Menjadi ciptaan yang kelihatan karena ditugaskan oleh Allah untuk memberitahu kepada gembala-gembala pergi ke Bethlehem. Jadi ini fenomena alam, Theatrum Gloria Dei dicampur dengan fenomena metafisika. Fenomena ilahi bersatu padu menuntun mereka menuju kepada Bethlehem. Allah memang punya banyak cara untuk menuntun manusia datang, dibawa untuk mengenal Dia dan menerima keselamatannya. Dia bisa gunakan alam ciptaan, Dia bisa gunakan malaikat-malaikat, Dia bisa gunakan kitab suci, Dia bisa gunakan sesama kita untuk menyatakan tentang Dia. Tetapi yang paling utama, Dia datang sendiri ke dalam dunia miliknya. Maka para Majus, para gembala dituntun ke Bethlehem. Waktu saya masih sekolah minggu, saya bertanya, why God choose Bethlehem? Mengapa Allah memilih Bethlehem? Untuk melahirkan sang putranya. Mengapa Dia tidak pilih Roma, kerajaan yang besar di barat yang berbahasa Latin? Mengapa Dia tidak pilih kota Alexandria di Mesir dengan peradaban, dengan museumnya yang begitu komplit? Mengapa Dia tidak pilih di kota Athena, di mana banyak sekolah filsafat yang bagus sekali? Mengapa Dia tidak pilih Yerusalem, di mana itu ada bait Allah? Saya tanya sama guru, why God choose Bethlehem? Ada yang tahu? Mengapa Allah memilih Bethlehem? Mengapa bukan Yerusalem, Alexandria, Roma, Athena? Tetapi Dia yang empunya semua jagat raya ini memilih untuk sang putra lahir di kota Bethlehem. Di abad 19, abad 20, orang-orang modern berkata dengan sinisnya, dengan skeptisnya. Skeptis itu ragu-ragu, tidak percaya, omong kosong. Skeptis itu adalah I doubt everything. Saya meragukan segala sesuatu. Kata orang-orang modern di abad 19 dan 20, kalau Allah mau menyelamatkan seluruh isi dunia ini, mengapa Dia memilih sebuah bangsa yang kecil, yaitu bangsa Israel? Mengapa Dia hanya datang di Palestina? Ini pertanyaan-pertanyaan sinis, pertanyaan skeptis.
Memang manusia modern itu motonya apa? Motonya adalah will to power, kehendak untuk berkuasa. Di mana akal budi, rasionalisme menjadi pusat dari segala sesuatu. Manusia modern itu memberhalakan akal budi dan percaya bahwa rasio dapat menjawab segala persoalan manusia. Tapi Injil diberikan kepada manusia tidak melalui cara manusia, tetapi melalui cara Allah. Orang modern begitu bangga dengan akal budinya. Dan pada akhirnya, pada waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hancurlah peradaban di kota-kota, di negara-negara yang besar. Pernah nonton film judulnya Oppenheimer? Ya. 3 jam loh filmnya, lamanya 3 jam. Nama lengkapnya adalah Dr. J. Robert Oppenheimer. Dia seorang guru fisika, mengajar di sebuah institut di salah satu kota kecil di Amerika Serikat. Suatu kali dia direkrut karena memang cerdas, pintar, fisika jago, matematika jago, kimia jago. Pada waktu itu musim Perang Dunia Pertama, kemudian disusul Perang Dunia Kedua. Oppenheimer bersama timnya masuk ke sebuah laboratorium, kemudian menemukan yang disebut bom atom. Dia pikir kalau kita bisa menemukan bom atom, negara-negara kita takuti, jadi mungkin tidak akan jadi perang. Siapa yang mau berani dengan Amerika, dengan sekutu-sekutunya? Kalau kita bisa membuat satu senjata yang mematikan lalu kita umumkan ke seluruh dunia bahwa ini akal budi hebat, membuat bom atom, semua pasti akan tunduk. Tetapi apa yang terjadi? Perang Dunia Pertama meletus. Perang Dunia Kedua meletus. Dan gara-gara bom atom itu dijatuhkan di kota-kota musuh sekutu Amerika dan sekutu-sekutunya, banyak orang mati, banyak orang meninggal di daerah Jerman, di Perang Dunia Kedua di Nagasaki, Hiroshima. Bahkan ada sebuah bom yang disebut Little Boy, katanya anak muda yang masih kecil diturunkan ke Nagasaki, ke Hiroshima. Jatuhnya korban berapa? 75.000 orang mati, 100.000 orang mati. Lalu Oppenheimer dalam kesedihannya dia, begitu saya kok jadinya jahat sekali ya. Mengapa membuat bom atom yang menghancurkan manusia, membunuh anak-anak, bahkan yang masih ada di dalam kandungan pun dibunuh dengan bom atom itu, sampai lansia 75.000, 100.000 sampai puluhan ribu yang lain di kota-kota lain. Dan mereka menjadi gagal, orang-orang yang mengandalkan akal budi, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan will to power, hancur lebur. Tuhan memberikan Injil tidak menurut cara manusia, tapi caranya Tuhan. Mengapa Allah memilih Bethlehem untuk tempat kelahirannya? Mengapa? Why God choose Bethlehem? Why? Pertama, karena ini adalah tindakan kasih karunia Allah. Berita Natal pertama kali datang kepada Maria, Maria, jangan takut, engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Semuanya tentang kasih karunia Allah. Semata-mata semuanya tentang pemberian Allah. Semuanya tentang kasih Allah, bukan akal budimu, bukan kekuatanmu yang menjadikan engkau diselamatkan. Semuanya karena grace, only grace, sola gratia. Hanya karena anugerah. Jadi Allah memilih Bethlehem, mau menunjukkan kasih karunia Allah menurut cara Allah, bukan menurut cara manusia. Kita sering menjumpai pola Allah berpihak, memilih yang kecil, yang tidak diperhitungkan justru dipilih. Yang merasa saya tidak punya kekuatan apa-apa, justru dipilih Tuhan. Yang merasa lemah, justru dipakai Tuhan. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Allah memilih Bethlehem. Bethlehem sekarang sama Bethlehem yang dulu berbeda. Tanggal 12 Desember 2004 ada sebuah harian yang namanya Online Morning Star. Harian itu judulnya begini. Bethlehem, the birth of Christ in crisis, katanya. Bethlehem, tempat kelahiran Kristus, ada di dalam krisis sekarang. Mengapa dalam krisis? Karena ada 10.000 orang dari kota Bethlehem pergi ke Yerusalem, lalu terjadi PHK besar-besaran, terjadi pengangguran. Bethlehem itu letaknya di Palestina, tapi dicaplok oleh Israel. Lalu pariwisata karena masalah konflik ini menjadi turun. 7.800 sektor wisata kolab di sana. Di sana ada 40 Kristen, 40% orang Kristen. Itu Bethlehem sekarang. Bethlehem dulu, Bethlehem yang kecil, mungil, tidak berdaya. Tapi Allah mau datang. Di saat kita merasa diri kita, Tuhan aku berserah kepadamu. Di saat kita merasa krisis, Tuhan mau datang. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Tetapi sebaliknya, kepada orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang arogan, orang-orang yang merasa dirinya menjadi pusat, Allah melewati, Allah merendahkan mereka. Maka Maria di dalam salah satu syair pujiannya berkata begini, rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya. Dia mencerai beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dan tatahnya meninggikan orang yang rendah. Inilah pola Allah. Inilah cara Allah. Kasih Allah ditunjukkan kepada orang-orang yang rendah hati. Kepada orang-orang yang tidak dianggap, yang kecil, yang sederhana, yang mau mengandalkan Dia sepenuhnya. Sang bayi Natal itu mau datang sama seperti Dia yang adalah pencipta, Dia mau datang di Bethlehem. Dia merendahkan dirinya, Dia menyatakan hidup yang menjadi teladan bagi banyak orang. Dunia ini memuji konsumerisme. Dunia ini memuji mengenai kemewahan, hedonisme. Dunia ini memuji mengenai popularitas, memuji tentang mamon. Tapi Allah justru datang ke kota Bethlehem untuk menyatakan kasih-Nya. Maka Bethlehem
menjadi tempat untuk Allah menyatakan diri karena Ia memilih kota itu untuk menyatakan kasih-Nya. Yang kedua, mengapa Allah memilih Bethlehem? Karena Allah mau memberikan pesan pengharapan. Allah mau menyatakan sukacita kepada seluruh dunia ini. Allah mau supaya dunia ini boleh mengalami kemenangan dari Allah. Beroleh pengharapan yang sejati. Pengharapan dari Allah sendiri. Allah mau datang bersukacita dengan kita. Dia mau supaya kita bergembira bersama-sama dengan Dia. Tanggal 2 Desember, Kompas memberitakan sebuah berita. Beritanya seperti ini. Dari tempat jembatan bawah tanah, jembatan sampai ke gedongan. Ada 44 keluarga yang tadinya tinggal di komplek apartemen di mall, namanya Mall Season City. 44 keluarga. Tinggalnya di bawah kolong jembatan. Lalu Pemda DKI lalu memindahkan mereka dari kolong jembatan ke gedongan. Mereka dipindahkan. Ketika ditanya, di kolong jembatan fasilitasnya apa? Fasilitasnya rumahnya atap seng. Dari seng dan kerdus. Kemudian lantainya masih tanah. Juga fasilitasnya hanya MCK, mandi, cuci, dan kakus. Tapi pemerintah daerah bilang, kamu sekarang pindah ke Rusunawa di daerah Rawabuaya di Jakarta Barat. Betapa senangnya 44 keluarga ini. Pengharapan mereka menjadi kenyataan. Mereka diwawancarai oleh televisi-televisi, oleh surat kabar. Mereka bilang, kami sangat senang sekali. Dulu kami tinggal bertahun-tahun lamanya di bawah kolong jembatan. Sekarang kami dipindah di Rusunawa. Jadi mereka punya pengharapan yang luar biasa. Natal berbicara tentang pengharapan. Natal berbicara tentang bagaimana kita memandang Kristus. Mari pergi ke Bethlehem. Datanglah kepada Sang Kristus, Sang pengharapan itu. Kalau kitab suci berkata, marilah sekarang kita pergi. Bagaimana dengan hatimu? Jangan bilang tunda-tunda dulu. Nanti Tuhan. Tuhan berkata, mari datang ke Bethlehem. Bukalah hatimu, biarlah Kristus tinggal di dalam hatimu. Biarlah Kristus menjadi raja di dalam hati kita. Mari kita tinggal di Bethlehem. Oleh karena itu, Natal tahun ini biarlah menjadi kesukaan bagi kita. Tuhan punya caranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Kita harus membuka hati kita. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam namanya dan pengharapan yang Dia berikan bukanlah sia-sia. Pengharapan yang Dia mau nyatakan adalah pengharapan yang akan menjadi kenyataan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai cara untuk melawat kami. Tapi hati kami mau terbuka kepadamu. Kami mau datang ke Bethlehem ya Tuhan. Kami mau datang ke Bethlehem. Kami mau membuka hati kami. Mengapa Engkau memilih Bethlehem? Karena Engkau menyatakan kasih karunia-Mu. Mengapa Engkau memilih kami ya Tuhan? Karena Engkau mau menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Gembala Jemaat, Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto, beserta istri untuk menyalakan lilin. Mewakili rohaniwan,
hamba Tuhan Geya Kudus dipersilahkan kepada pendeta Ferry Sagai untuk menyalakan lilin. Mewakili TPI GIA Kudus dipersilakan kepada pendeta muda Markus Pujiono, dipersilakan menyalakan lilin. Mewakili Majelis Jemaat GIA Kudus kepada Bapak Unarjo dipersilakan untuk menyalakan lilin. Mewakili Jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Kudus kepada Bapak Ardi Imawan dipersilahkan untuk menyalakan lilin. Selanjutnya mewakili remaja GIA Kudus kepada Saudari Abel dipersilahkan menyalakan lilin. Mewakili anak-anak GIA Kudus kepada anak Lemuel Owen Sistanto dipersilahkan untuk menyalakan lilin. Sidang jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Silakan menyalakan flashlight di HP masing-masing. Dipersilakan menyalakan flashlight di HP masing-masing. Hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan
Bapak Ibu, malam Natal hari ini biarlah kita akan menyampaikan doa-doa kita yang terbaik. Semuanya akan berdoa, satukan hati, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, di malam Natal yang penuh dengan sukacita ini, hidup kami makin berarti ketika kasih Kristus yang sempurna itu mengalir dan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Sebab kasih-Mu yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan. Ketakutan apapun itu, biarlah berkat Natal malam hari ini boleh kami rasakan bersama-sama. Apapun keadaan hidup kami, ketika kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami, maka semuanya akan menjadi berubah. Dan pengharapan yang baru Engkau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Sehingga kami tidak menyerah dengan keadaan hidup kami, tetapi kami percaya anugerah-Mu membuat kami makin kuat dan keluar dari segala kesulitan dan tekanan dalam hidup kami. Bahkan biarlah Tuhan, anugerah Natal pada saat hari ini boleh makin melimpah-limpah atas setiap kehidupan kami umat-Mu, baik yang ada di gedung ini, ataupun di rumah, ataupun dimanapun jemaat-Mu berada. Anugerah Natal boleh terjadi di dalam hidup mereka. Sukacita Natal terjadi di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih di tengah-tengah sukacita Natal malam hari ini, kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Tuhan, biarlah kesejahteraan kota dan bangsa kami makin terbentuk dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Di tengah-tengah tekanan dan tantangan global, kami tahu bangsa kami ada di hati-Mu. Itu sebabnya pulihkan bangsa kami, lawat bangsa kami, berkati bangsa kami, keluar dari masa krisis di dunia ini. Tidak hanya keluar dalam masa krisis, tetapi bangsa kami, kota kami juga boleh menjadi berkat bagi kota lain, bagi bangsa-bangsa yang lain. Malam hari ini kami juga sehati berdoa buat para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat ke daerah. Karuniakan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka, agar melalui hikmat Tuhan, para pemimpin kami mampu membawa bangsa kami menjadi bangsa yang jauh lebih baik, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang mengandalkan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini perayaan Natal di tempat ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Kami percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Tidak ada yang tidak diberkati. Setiap kami boleh diberkati Tuhan. Setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan. Setiap kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Setiap kami boleh diteguhkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya. Perayaan Natal dari awal sampai akhir semuanya ada di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sekali lagi selamat malam, shalom dan selamat hari Natal buat kita semua. Kami Undivided senang sekali malam hari ini bisa hadir di kota yang berisi orang-orang kudus ya. Kita semua holy people. Dan saudara kayaknya lebih holy karena memang tinggalnya di Kudus. So thank you banget buat sambutannya, kesempatannya Undivided bisa melayani di tempat ini. Kita belum selesai, Bapak Ibu Saudara, kita mau sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Saya mau mengundang yang masih berasa jiwa muda, anak teens, anak sekolah minggu, anak youth, boleh kita sama-sama maju, kita bersuka cita merayakan Natal malam hari ini. Ya. Ini ada bapak yang masih 18 tahun juga ikut maju ke depan malam hari ini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, bersorak-sorai, bertepuk tangan, mengangkat segala suara, mengangkat hati kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena malam hari ini tidak tentang siapapun yang ada di atas panggung, tidak tentang siapapun yang melayani, tidak tentang dekorasi yang luar biasa atau lampu yang meriah. Hari ini tentang Juru Selamat yang telah lahir bagi kita 2000 tahun yang lalu. Siapa namanya saudara? Belum kedengaran siapa namanya? Yang siap memuji Tuhan sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Come on! Kebesaranmu mengatasi langit dan bumi. Segala suku, kaum dan bahasa berkumpul di hadapan Bapa. Ku bertelut lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Mari memuji, sukacita di hati. Tanggalkan semua beban hati, Yesus yang Maha Tinggi. Yesus yang Maha Tinggi. Layakkah Kau Tuhan disanjung dan dipuji. Kebesaranmu mengatasi langit dan bumi. Segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan Bapa. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Mari memuji, sukacita di hati. Tanggalkan semua beban di hati, menyembah Yesus yang Maha Tinggi. Mari menari, mari memuji, sukacita di hati. Tanggalkan semua beban di hati, menyembah Yesus yang Maha Tinggi. Boleh tangan sama-sama diangkat, come on. Siapa yang sanggup menandingi Dia yang bertahta paling tinggi? Tiada yang lebih mengatasi, penuh kuasa, penuh kasih. Semesta dibentuk dengan tangannya, kuasa ada dalam namanya. Kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemajuan dan segala keagungan. Dari puncak dunia ke dasar lembah, dari gunung menjulang ke laut rendah. Semua makhluk ikut menyembah, menghadap hadiratnya semua rebah. Tak kuasa aku untuk terdiam, aku angkat tinggi suara pujian. Without life on my breath in me, for Christ my King, Majesty. Segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan Bapa. Setiap lutut
Boleh sama-sama tepuk tangan. Sama-sama, come on. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Angkat suaramu, katakan, come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Come on, say it out. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Biar semua saja katakan keagunganmu, come on. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Are you ready to jump together tonight? Sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, yuk, come on. Sebab semuanya adalah darimu, olehmu, dan untukmu selama-lamanya. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Come on, lift it up. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari Kami nyatakan Yesus mulia. segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Kami nyatakan Yesus mulia. Cipulupan. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain.
praise when I'm sure, praise when I'm down. I praise when I'm numb, praise when I'm surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Sing! As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord on my soul. So, praise the Lord on my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord on my soul. Come on, put your hands up in the air. Huh. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you're reign, praise 'cause you're risen. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yeah, yeah, yeah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? One more time. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sekali lagi terima kasih buat GIA Kudus yang malam hari ini mempercayai kami untuk melayani teman-teman semua Bapak Ibu Saudara di Natal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ini lagu terakhir buat malam hari ini. Ini dari album Undivided.
Judulnya katanya pengikut Kristus. So saya pengen dengar suaranya pengikut Kristus. Mana suaranya? Come on. Katanya pengikut Kristus, katanya pengikut Yesus, katanya dia cinta Yesus, katanya, oh katanya mau tidur HP, bangun tidur HP, update status IG dan FB, stalking sosmed, scroll ke bawah, scroll ke atas, masih kurang puas, searching lagi di atas. Jadikanlah waktu-waktu yang ada untuk menyembah kepadanya. Jadikanlah hidupmu berarti bagi Tuhan dan sesama. Hey, 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 hey. Jadilah pengikut Kristus, penuh dengan Roh Kudus. Jadilah terang dunia, bersinar bagaikan pelita. Mau tidur doa, bangun tidur doa, tak lupa mengucap syukur, baca Alkitab. Jangan lupa ya, renungkan firman, lakukan firman, agar dunia melihat Yesus dalammu. Jadikanlah waktu-waktu yang ada untuk menyembah kepadanya. Jadikanlah hidupmu berarti bagi Tuhan dan sesama. Hey, 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 hey. Orang-orang kudus, you gotta listen to this. Ngakunya taat, terlihatnya benar, nyatanya hoax, hidup cuma pura-pura. Statusnya doang, hey aku anak Tuhan, semua cuma bohong, hanya pencitraan. Stop being fake and being agnostic. We are the chosen one and Christ lives in you. Tak peduli yang dia katakan, don't care what they say. Ku jauhi larangannya, ku ikuti semua perintahnya. I'm made in heaven, bukan dari dunia ini. Hidupku miliknya dan dia di dalam Jadikanlah waktu-waktu yang ada untuk menyembah kepadanya. Jadikanlah waktu-waktu yang ada untuk menyembah kepadanya. Jadikanlah hidupmu berarti bagi Tuhan dan sesama. Jadilah pengikut Kristus. Soli Deo Gloria. Berikan aplaus yang sekali lagi untuk Indi Adi Merry Christmas everyone. Mantap jiwa. Silakan duduk.
Maaf, engkong mama. Saya cuma ngomong aja tadi. Tidak mau ikut-ikut. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah usai seluruh rangkaian acara ini, ada foto booth di lantai 1 bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menghendaki foto bersama dengan tim Undividi. Silahkan nanti setelah rangkaian acara selesai bisa ambil foto di lantai 1. Ada contohnya nih, wow, foto booth-nya di sana. Kemudian jangan lupa beberapa rangkaian acara-acara yang masih terselenggara Natal ini. Yang pertama, Natal umat Kristiani se-Kabupaten Kudus yang akan diadakan tanggal 27 hari Jumat jam 5 sore di tempat ini juga. Silakan hadir untuk bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen se-Kabupaten Kudus untuk merayakan Natal di tempat ini. Kemudian ada ibadah akhir tahun yang diadakan pada tanggal 31 Desember jam 5 sore. Ibadah akhir tahun akan disertai dengan perjamuan kudus. Ada kesaksian, pembagian ayat Alkitab, dan ada tea time atau perjamuan kasih. Kemudian tanggal 1 Januari ada ibadah juga jam 5 sore di tempat ini. Dan selanjutnya, jangan lupa bagi para anak-anak muda, dewasa muda hadir tanggal 10 Januari. Ada ibadah perayaan Natal khusus dewasa muda. Dan selanjutnya perayaan Natal Remaja Bagi Kristus Gaya Kudus. Tanggal 11 Januari Skibidi Sigma. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Ada lagi yang perlu disampaikan, Pak Budi? Cukup? Oke, kita menunggu sampai semua merata, konsumsi bisa dibagikan. Dan satu lagi, kami ingin sampaikan sebuah pengumuman. Di hari yang penuh sukacita, di perayaan Natal ini ada satu saudara kita yang dipermuliakan oleh Tuhan. Kemarin beliau adalah Ibu Endang Sri Hartini. Dipanggil Tuhan tanggal 24. Dan rencana hari ini jam 7 malam akan diadakan upacara tutup peti di Dharma. Ya, itu saja. Sorry, ibadah penghiburan, tutup petinya sudah, ibadah penghiburan. Ada pengumuman mobil dengan plat K1337, ya NK Ayla, mohon geser sedikit karena ada mobil lain yang akan keluar. Sekali lagi mobil dengan plat nomor K1337 sedang menutupi pintu rumah warga. Orangnya nggak bisa keluar dari tadi berarti. Iya, mana? Oh ini, punya siapa itu? Punya saya itu. Mau dilelang sekalian? Oke cukup. Sudah si konsumsi? Oh belum, oke. Kemudian apa lagi yang perlu disampaikan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan kita dari tim Undividi ini besok pagi rencana akan berpisah dengan kita untuk sementara. Tahun depan sini lagi. Oh, komplit.
Dan untuk kesekian kalinya berikan tepuk tangan untuk tim Undefeated, luar biasa. Kita berdoa pelayanan mereka benar-benar menjadi berkat bagi jemaat yang dia layani. Dan nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala sekaligus akan menyampaikan doa berkat bagi kita sekalian. Oke, si konsumsi sudah masih ada. Yang sudah mendapatkan konsumsi silakan bangkit berdiri. Oke. Iya, sudah semuanya? Oke, dipersilakan kepada Bapak Gembala. Pak Yo. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah dan perayaan Natal. Tuhan sudah memberkati kita luar biasa. Ini perayaan Natal yang luar biasa dan kita boleh pulang dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Natal 2024 ini. Terima kasih untuk tim Undivided Worship yang Kau telah utus ke Kota Kudus dan menjadi berkat. Berkati pelayanan mereka dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, Engkau menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Kami mau pulang dan kami mau membawa berkat-berkat Tuhan. Sekarang jemaat tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Allah Bapa yang sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur, menyertai, memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Selamat Hari Natal. Silahkan bersalam-salaman, mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudari di kanan, depan, belakang. Berikan senyuman yang manis. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings, Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Sekali lagi selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru.
Prospero año y felicidad. Oh yeah, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.